ya gitu. Ibu Sasi. Kenapa sih? Ibu Sasa ya. Ibu Sasa, suaminya mana Bu? Ayo. Ya, dipanggil dulu aja Bu suaminya. Ya, sudah tunggu. Pura-pura. Ada dong suaminya. Bu Sasa. Silakan Kokin. Jadi ini kita udah siapin di meja kita ya. Bu Sasa, ya. Suaminya namanya siapa Pak? Lukas. Bu Sasa dan Pak Jemin, hari ini kita perkenalkan Pak saya Jemin. Bu. Hari ini kita sudah jadwalkan diri untuk bisa melakukan konseling, ya, konseling KB. Halunya didukung dosen. Bu Sasa, lahirannya baru tadi malam ya Bu? Woi, ngeri. Tadi malam ya, lahir normal ya Bu ya? Oke, anaknya laki-laki atau perempuan Bu? Perempuan. Wow, Jaimin udah punya anak, coy. Sudah lahir, alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan konseling tentang KB masa persalinan, gitu ya Bu ya. Baik. Nah, ingat ini adalah panduan kita ya. Ini panduan kita. Jadi ini kita pegang. Ya namanya panduan udah kita pegang. Tapi nggak usah kayak begini juga ya. Ini taruh di sini boleh. Ibu Sasa, saya mau tanya nih ya. Apakah klien ingin punya anak lagi atau diganti ibu juga boleh? Apakah ibu ingin punya anak lagi setelah persalinan kehamilan kali ini? Sebentar, sorry, belum lupa. Disiapkan, dikasih tahu bahwa ini kita punya ada 3. Jadi kita bilang, Bu Sasa, hari ini kita akan melakukan konseling. Di sini saya punya 3 alat bantu ibu yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah kartu Berikutnya. konseling, ini kartunya. Kemudian yang terakhir adalah brosur. Kayak PPT. Ya, baik Bu Sasa. Kemungkinan waktu konseling ini membutuhkan kurang lebih 30 sampai 45 menit. Apakah Bu Sasa bersedia? Bapak juga bersedia? Salah server coy. Iya ya, 30 sampai 45 menit ya. Kalau bersedia kita mulai ya Bu ya. Bu Sasa, apakah Capek Ibu deh. dan Bapak ingin punya anak lagi setelah persalinan kehamilan kali ini? Ya, ingat kalau iya. Mana mereka saling menatap lagi. Ngakak lu. Nah, ingat, apakah Bapak atau Ibu ingin punya lagi setelah kehamilan ini? Kalau iya, sisihkan kartu MOW dan MOP untuk tidak digunakan. Kalau tidak, simpan kartu MOW dan untuk digunakan. Nah, kalau bapaknya bilang apa tadi bilangnya? Iya. Ya, sisihkan. Artinya kalau disisihkan, tadi kan kita udah susun nih, udah pas banget. Pertama kali kita buka, kalau disusun, sisihkan kartu MOW dan MOP. MOW dan MOP ini kita sisihkan. Kalau sisihkan artinya dibuang, ya, dijauhkan dari. Maksud dibuang itu. Ya, dibuang, bukan dibuang ke sampah, tapi dijauhkan dari meja si bapak atau ibu klien dan kita, gitu ya. Kemudian, oke, dan disampaikan ke pasien. Jadi misalnya gini, ya, ibunya bilang, apa? Ya, ini punya anak lagi kan? Ya, saya pengen punya anak lagi. Baik, Ibu Sasa dan Pak Jimin, kalau begitu, kartu MOW dan MOP ini tidak cocok untuk ibu. Ini saya sisihkan ya Bu ya. Sisihkan itu artinya saya buang ya, kita tidak akan gunakan. Kalau misal pasien yang itu tentang sisihkan, boleh kita sampaikan seperti itu. Kemudian Ibu Sasa dan Pak Jimin, kapan Anda ingin memiliki anak lagi setelah melahirkan? 2 tahun lagi. Baik, Pak Jimin dan Bu Sasa, kita nggak merespon dia, kita cuma bilang menyampaikan kembali. Misalnya dia bilang 3 tahun lagi, baik, 3 tahun lagi ya Bu ya, baik, 2 tahun lagi ya Bu ya, kita sampaikan seperti itu. Baik, 2 tahun lagi ya Bu Sasa dan Pak Jimin ya. Ibu dan Bapak, ada yang namanya waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Jadi ini
apa yang ada di tulisan. Baik, Bapak Jimmy dan Ibu Sasa, ada yang namanya waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Saya jelaskan ya Bu ya. Waktu dan jarak yang memang sehat dapat artinya waktu, nggak boleh menambahkan ya. Waktu dan jarak yang sehat untuk dapat hamil kembali itu yang pertama adalah setelah melahirkan. Setidaknya ibu harus menunggu 2 tahun sebelum mencoba hamil kembali. Kemudian yang kedua, setelah keguguran, ibu dapat menunda kehamilan bila tidak ingin segera hamil kembali. Dan kehamilan sebaiknya dimulai pada usia lebih dari 20 tahun. Kita sekarang usia berapa? 25 tahun. Baik. Jarak kehamilan ibu sehabis melahirkan dihitung dari melahirkan terakhir ke kehamilan selanjutnya. Akan aman bila berjarak 2 tahun. Menjarangkan kehamilan lebih bagus untuk kesehatan ibu dan bayi, serta orang tua memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian kepada bayinya. Waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Bayi dapat mengalami lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan juga kematian pada bayi. Wanita yang berusia di atas 35 tahun dan sudah mengalami 5 kehamilan memiliki resiko lebih tinggi saat hamil kembali. Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi. Kita sampaikan gitu aja, tanpa ada feedback. Sudah, baik. Sudah kita jelaskan. Jam berapa deh? Bimbat. Tolong bisa nanti nanti. Apa kamu udah bilang awalnya kalau ada belum? Sama ibu saya kan mengingatkan sibuknya waalaikumsalam. Oh ya udah. Nanti 10.25 atau 10.25 tolong benar diingatkan ya. Gak enak kalau ngambil jamnya orang. Ya, gitu. Ya. Kemudian setelah kita jelaskan tentang jarak dan sehat, ingat apa ini prosedurnya? Kita udah jelaskan. Berarti kita balik di sini. Tahukah Anda kapan bisa hamil kembali setelah melahirkan? Iya. Kalau ada pertanyaan dijawab dong. Tahukah Anda kapan bisa hamil kembali setelah melahirkan? Kayaknya jawab gak tahu aja, gak apa-apa. Ini bukan ujian. Gak tahu Bu, soalnya pasien kayak gitu ya. Baik, Bu Sasa, sekarang saya akan menjelaskan tentang kembali ke masa subur ya. Nah, teman-teman, kenapa kita harus seperti ini kan? Ya biar siapa? Biar pasien juga kan meskipun cuma gambarnya kayak gini doang, dulu juga nggak ngerti ya, tapi tetap harus dilihatkan gitu kan. Jadi bukan diginikan tapi kayak ini yang dilihat. Itulah kenapa disebut berimbang, karena pasien dan konselor itu sama-sama membaca kartu ini secara berimbang gitu ya, melihat kartu ini secara berimbang ya. Bu Sasa dan Pak Jimmy, sekarang kita akan saya akan menjelaskan tentang kembali ke masa subur. Jadi wanita sehabis melahirkan tetap memiliki resiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi. Karena ingat, pasien itu akan bilang kapan tahukah Anda kapan bisa hamil kembali setelah melahirkan? Pasien itu rata-rata akan bilang setelah menstruasi Bu, gitu ya. Jadi kita terangkan bahwa wanita sehabis melahirkan tetap memiliki resiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi. Wanita sehabis melahirkan akan kembali subur saat dia mengeluarkan sel telur atau mengalami ovulasi. Bila tidak menyusui dengan eksklusif, ovulasi mungkin saja terjadi antara 4 sampai 6 minggu setelah melahirkan. Untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi pasca persalinan. Ibu yang tidak menyusui bayinya secara eksklusif dapat kembali ke masa subur dengan lebih cepat. Itu ya Bu ya. Nah, kemudian apakah Anda berencana menyusui bayi Anda setelah lahir? Ya, kalau iya berarti sisihkan kartu suntik 3 bulan, suntik 1 bulan, dan pil kombinasi. Karena apa? Aku gak expect dia sepinter itu. Ya, karena mengganggu produksi hormon. Kalau pinternya apa? Suntik
bulan, 1 bulan, dan pil kontrasepsi kombinasi. Ya, ini kita sisihkan, ya. Dan kemudian udah disisihkan, berarti kan dibuang nih jauh-jauh dari kita. Kemudian apakah ada yang akan memberi makanan tambahan pada bayi? Oh, kita bilang ke ibunya, oke, baik Bu Sasa, kalau begitu saya sisihkan ya Bu kartu suntik 3 bulan, kartu suntik 1 bulan, dan pil kombinasinya, ya, karena ini tidak cocok untuk Ibu Sasa dan Pak Jimmy. Ya. Baik, sekarang Bu, apakah ada yang akan memberikan makanan tambahan pada bayi hingga usia 6 bulan? Artinya bayi dikasih sufor. Tidak, ya. Nah, kalau tidak berarti simpan kartu mal. Ya, artinya kartu metode amanah laktasi ini kita simpan. Kalau tadi disisihkan dibuang, kalau ini disimpan kita taruh di depan kita, artinya di depan pasien. Ya, baik Bu Sasa, kartu metode amanah laktasi ini saya simpan. Kemungkinan nanti cocok untuk Ibu, gitu ya. Kalau sudah, tahukah Anda metode KB yang langsung dapat digunakan setelah bersalin? Tahu, baik. Kalau meskipun Musa sudah tahu, ini kita gunakan kartu mempromosikan KBP. Meskipun Musa dan Pak Jimmy sudah tahu, izinkan saya untuk mempromosikan KBP sebelum Ibu pulang. Kita baca ini yang belakang, ya. Jadi Bu, Pak, setiap wanita yang habis melahirkan bisa langsung mendapatkan pelayanan KB. Pelayanan KB habis melahirkan ini disebut dengan KB pasca persalinan. KB pasca persalinan sangat baik dilakukan segera setelah melahirkan semasa ibu masih di fasilitas sebelum kembali ke rumah. Karena ibu masih di rumah sakit kan? Dengan langsung ber-KB habis melahirkan di fasilitas sebelum kembali ke rumah, ibu dapat langsung ber-KB tanpa harus kembali lagi ke fasilitas kesehatan nantinya. Lebih baik karena lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, lebih hemat waktu, lebih hemat uang, dan sebagainya. Kita harus baca ya ini ya. Kita sudah baca, baru kita lanjutkan lagi. Tanya pengalaman KB sebelumnya. Ibu Sasa dan Pak Jimmy, apakah sudah pernah menggunakan KB sebelumnya? Belum pernah, ya. Kalau dia jawab belum pernah, berarti kemungkinan kan akan kita jelaskan ini semua. Yang masih sisa ini, kemungkinan ini akan suitable untuk dia. Tapi kalau misal dia bilang, apakah punya pengalaman KB sebelumnya, terus dia bilang, oh iya, pernah saya KB Mbak, saya ibu bidan, saya nggak cocok pakai IUD sama saya nggak mau pakai implan karena saya takut untuk dimasukkan lewat vagina, saya takut untuk ininya disobek-sobek, misalnya kayak gitu. Oke, baik. Kalau pasien sudah bilang kayak gitu, kita bilang, oke, baik Bu Sasa, dipastikan kalau begitu metode implan dan IUD saya sisihkan ya Bu ya, karena Ibu punya pengalaman dan Ibu cocok dengan ini. Jadi ini kita sisihkan. Kalau saya, ya. Kalau ibunya bilang belum pernah, tidak ada ketakutan dan lain sebagainya, berarti ini kita akan simpan semuanya, kita akan jelaskan, gitu ya. Kemudian, apakah Ibu Sasa dan Pak Jimin masih bersedia untuk terus mengikuti konseling ini? Bersedia ya, oke, baik. Bu Sasa dan Pak Jimin, karena Ibu sudah bersedia, terima kasih banyak. Jadi di sini kita punya ada kartu metode laktasi dan beberapa kartu yang lain. Nah, ini harus kita susun dulu berdasarkan efektivitasnya. Kita lihat efektivitasnya yang paling sangat efektif dulu, taruh di atas, kemudian efektif, kemudian baru cukup efektif ya. Kita susun di depan pasien ya. Kita seperti ini kan. Dan pasien boleh meraba, memegang, melihat kartu ini ya. Jadi kemudian kita akan jelaskan. Nah, ini ya. Di tahap pemilihan, susun kartu konseling yang tersisa berdasarkan efektivitas ya. Jadi
jelaskan pada klien dengan membaca label di belakang kartu ya. Jadi kita kan tadi sudah menyusun nih yang lebih efektif sampai ke yang kurang efektif ya. Kemudian minta klien untuk masuk kartu. Oke, sebelum itu berarti kita jelaskan semuanya itu lebih dahulu ya. Baik Ibu Sasa dan Pak Jibin, di sini tadi kita sudah memiliki 5 kartu ya yang mungkin cocok untuk Ibu. Kita bilang mungkin, kita jangan bilang yang cocok, kita bilang mungkin cocok. Nah, di sini saya sudah urutkan berdasarkan tingkat efektivitasnya. Ya, mulai dari sangat efektif, ini efektif, gitu ya, dan yang ini cukup efektif, ya Bu ya. Nah, yang pertama ada metode amen relaksasi, ya Bu ya. Ini adalah metode amen relaksasi. Metode ini efektivitasnya lebih dari 99% pada 6 bulan bila tiga kriteria terpenuhi. Kriterianya apa aja? Yang pertama, ibunya sedang menyusui secara eksklusif atau ASI saja. Yang kedua, belum haid sejak setelah melahirkan. Dan yang ketiga, bayinya berumur kurang dari 6 bulan ya. Dan ibu harus memikirkan metode KB yang lain yang akan digunakan setelah metode amenorrektasi atau PAU ini tidak efektif lagi ya. Ini adalah metode amenorrektasi ya. Kemudian yang kedua yang sangat efektif juga ada alat kontrasepsi dalam rahim ya. Efektivitasnya 99,4%. Pemakaian paling pertama akan ada 6 kehamilan terjadi dalam 100 wanita, artinya ya sangat sedikit sekali ya. Dan ini merupakan metode yang sangat efektif. Merupakan alat kecil, fleksibel, praktik dan mengandung tembaga ya. Bentuknya seperti ini ya. Dia kalau ibu bisa lihat mencegah kehamilan selama kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Metode yang aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon. Dapat digunakan oleh ibu menyusui. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Tidak dianjurkan pemasangan setelah melahirkan lebih dari 48 jam sampai dengan kurang dari 4 minggu ya. Efek samping yang mungkin terjadi menyebabkan haid yang lebih lama, sedikit kram dan nyeri selama haid terjadi. Nah, oke, ini kita jelaskan semuanya sampai yang terakhir ya, berarti. Baik, kalau seperti itu kita lanjutkan lagi setelah kita menjelaskan semuanya sampai ke kondom laki-laki, baru kita lanjutkan tahapannya. Baik Bu, kalau dari ke-5 metode ini kira-kira Ibu pengen tahu yang mana? Ya, pengen tahu lebih detail yang mana? Ya, misal yang ini, AKDR ya Bu ya. Oke, kalau Ibu sudah memilih AKDR ingin tahu lebih jelas, maka kita berikan brosur. Cukup berikan yang metode AKDR saja. Ini kan lengkap nih, semuanya banyak nih. Tapi kita berikan yang AKDR saja karena Ibu pengen tahu ya AKDR gitu ya. Kalau Ibu pengen tahu yang mal, berarti kita berikan yang mal ya. Mana dia yang AKDR ya? Mana deh? Oh ini. Nah, oke. Baik Bu Sasa. Oke, dia udah milih. Ibu silakan sekarang baca brosur ini. Mau saya bacakan atau dibaca sendiri? Saya kasih pilihan ke pasien, mau saya bacakan atau Ibu baca sendiri? Ibu baca sendiri silakan. Nah, biar dia pasiennya baca ya. Dia akan membaca, mendapat informasi tentang metode ini dianjurkan atau tidak, bagaimana metode ini bekerja, efek sampingnya apa, cara penggunaannya bagaimana, itu semuanya ada di sini secara rinci ya. Sudah Bu bacanya? Sudah. Bagaimana kira-kira? Ibu tertarik untuk menggunakan ini? Tidak ada kondisi yang Ibu beratkan dalam metode ini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kata hasil konselingnya di buku KIA bahwa Ibu memilih untuk menggunakan KB AKDR dan bisa kita kalau sesuai dengan waktunya sekarang dia bisa mendapatkan AKDR karena dia hamilnya kan melahirkannya kan tadi malam ya kan. Kalau AKDR persalinan itu kan tidak boleh setelah
lebih dari 2 hari sampai 4 minggu. Karena ini baru tadi malam melahirkannya, berarti saat ini boleh langsung dipasang AKDM ya.